Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Oke, pada video kali ini saya akan mereview mesin paku tembak keluaran dari NRT Pro model F30. Jadi untuk mesin tembak ini itu sebagai proses otomatis atau sebagai pengganti cara kerja apabila kita menggunakan palu secara manual, mungkin itu lebih lama dan menjadi tidak efektif. Namun dengan alat ini itu menjadi lebih cepat dan lebih simpel dan tidak membuang tenaga. Ya, untuk F30 sendiri itu pakunya itu bentuknya lurus seperti ini. Ini kebetulan yang panjangnya 1,5 cm yaitu F15, dan untuk keterangan di mesin paku tembak ini itu kan F30, jadi maksudnya adalah maksimal panjang paku yang bisa dipasang di alat ini. Biasanya saat kita membeli mesin paku tembak ini itu kita sudah mendapatkan beberapa komponen dan perangkat untuk alat ini. Kita langsung lihat saja. Biasanya itu kita mendapatkan buku petunjuk. Ini sudah hal yang pasti ya, karena untuk semua mesin-mesin teknik itu pasti mendapatkan buku petunjuk ini. Kemudian kita mendapatkan kartu garansi. Jadi pastikan setiap mesin teknik yang kalian beli itu dilengkapi dengan kartu garansi untuk menjamin keaslian barang tersebut. Kemudian di sini kita mendapatkan cadangan piston seperti ini yang dapat kita ganti apabila piston utamanya itu rusak. Kemudian kita juga mendapatkan poli atau pelumas. Jadi ini untuk melumasi komponen yang ada di dalam mesin paku tembak ini. Kemudian kita juga mendapatkan kunci L, dapat kita gunakan untuk membuka bodi dari mesin paku tembak ini. Dan yang terakhir tentu saja kita mendapatkan mesin utamanya ya, mesin paku tembak NRT Pro untuk model F30. Dari sisi warna merah, ciri khas NRT Pro keluaran Korea ya. Dan untuk kombinasi warnanya hitam, merah dove, dan abu-abu. Menurut saya ini eye-catching ya, enak dipandang. Dan untuk komponen-komponen dari NRT Pro ini sendiri pun itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ini sebagai knop pelatuknya ya. Kemudian di bawah sini adalah coupler yang dipasangkan dengan selang dari kompresor. Dan untuk tekanannya sendiri itu standarnya itu 4-7 bar. Jadi apabila kurang dari 4 bar itu mesin ini jadi tidak ada tenaga, dan apabila berlebih kerja dari mesin ini pun itu menjadi tidak efektif. Kemudian untuk bagian sini ini adalah tempat untuk memasang paku nailernya. Jadi dapat kita buka penahannya di sini dan kita buka. Kemudian kita pasang paku nailernya di sini dan kita tutup, kita dorong. Oke. Kemudian untuk bagian ini adalah bagian bodi, dimana untuk piston dan perangkat penggerak lainnya itu ada di dalam ini. Kemudian untuk yang bagian atas ini adalah mulut keluaran untuk paku tembaknya ya. Jadi nantinya benda kerjanya ditempelkan di mulut keluaran mesin paku tembak ini. Sebelum kita menggunakan alat ini, itu kita ada baiknya kita memberikan pelumas dulu kepada alat ini melalui lubang keluaran angin ini. Jadi kita beri pelumas sekitar 3 atau 5 tetes untuk mengefisiensikan atau mengefektifkan kerja komponen yang berada di dalam ini. Kemudian kita memasang paku tembaknya. Jadi untuk cara memasangnya tadi itu kita buka bagian sini. Kemudian ini paku tembaknya itu kita pasang di sini. Yang bagian tajamnya mengarah sesuai dengan mulutnya seperti ini. Dan yang bagian ada kepalanya ini di bagian dalam. Kemudian kita dorong sampai terkunci.
seperti itu. Nah kemudian kita pasangkan dengan selang yang berasal dari kompresor. Tapi yang perlu diingat adalah pastikan tekanan anginnya dimatikan dulu sebelum kita memasang selangnya itu di sini. Ini kebetulan pasangannya adalah coupler SF20 seperti ini, dan cara pasangnya pun ditarik kemudian pasang, pastikan dan didorong. Setelah ini kita nyalakan keran kompresornya ke tekanan 4 sampai 7 bar. Setelah itu dapat kita gunakan. Kemudian karena alat ini termasuk alat yang berbahaya ya, tingkat bahayanya lebih tinggi dari alat-alat yang lainnya, pastikan itu untuk arah dari keluarnya ini itu saat kita menyimpan itu kita harus memastikan jangan sampai disimpan secara sembarangan, karena takutnya apabila pelatuknya secara tidak sengaja kita tekan itu dapat menyemburkan paku tembaknya yang ada di dalam sini. Memang untuk model NRT Pro ini yang F30 ini dia tidak dilengkapi dengan sensor pengaman yang ada di sini. Jadi kita menggunakannya harus hati-hati karena memang ini adalah merek yang murah meriah ya dan terjangkau ya. Tapi kalau secara penggunaan cukup mumpuni untuk yang bergantung tipis, yang untuk membeli alat-alat yang terjangkau itu mungkin bisa membeli yang seperti ini. Namun apabila teman-teman itu membutuhkan juga itu safety-nya, mungkin bisa membeli merek-merek yang lain yang mempunyai sistem safety yang lebih baik dari model ini. Ya, kita akan melakukan percobaan menggunakan air nailer ini. Tadi sudah dipasang ya, ada kompresor. Cara menggunakannya, taruh pada benda kerja yang ingin kita pasang, kemudian kita tekan. Harus hati-hati ya, pastikan ini benar. Kemudian di satu sisinya, yang hasilnya seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi. Ya, seperti itu kira-kira untuk cara menggunakannya. Ya, untuk percobaan kedua kita gunakan kayu yang sama, namun bawahnya kayu bekas pintu. Jangan lupa dinyalakan untuk selang kompresornya. Kita atur ke tekanan 4 sampai 7. Kita arahkan moncongnya. Kemudian kita coba lagi. Menempel ya, cukup kuat untuk menempelnya. Untuk percobaan ketiga kita coba lagi dengan posisi terlepas. Kita coba angkat, sudah tertempel ya, sudah terpaku. Oke, baik. Tadi adalah percobaan yang telah kita lakukan. Kesimpulan dari saya, untuk alat ini itu sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mempunyai workshop untuk membuat furniture dan atau untuk workshop hobi-hobi perkayuan. Ini sangat berguna dan dapat mengefektifkan pekerjaan kita karena dapat menggantikan pekerjaan manual dengan memaku secara manual menggunakan palu, itu dapat digantikan dengan alat ini, dan ini kerjanya menjadi lebih cepat. Dan adapun untuk kekurangannya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada pengaman ya, sehingga kita harus berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan alat ini.
Jangan lupa menggunakan pengaman, kacamata safety juga itu penting, kemudian helm agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan efek dari penggunaan alat ini. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.